Baik, kita akan memperagakan alat peraga lakban atau labirin kesebangunan dan kekongruen. Ya, di sini ada langkah-langkah penggunaannya yang mana silahkan membaca pertanyaan yang telah disediakan pada jalur pertama. Lalu ada jalankan bangun sesuai jalan yang tersedia. Lalu terdapat dua bangun yang serupa, kemudian analisislah apakah kedua bangun tersebut sebangun, kongruen atau tidak keduanya. Anda dapat menggunakan papan pengukuran serta kepingan sudut untuk membantu menganalisis bangun tersebut. Ini merupakan papan pengukuran yang ada. Lalu setelah mendapatkan jawaban dari analisis, pilihlah jalan berdasarkan jawaban Anda. Yang kelima, bukalah cue card atau pertanyaan yang ini yang tersedia untuk mengetahui apakah langkah Anda benar atau salah. Yang rentan kerjakan labirin ini hingga Anda menemukan soal pada garis finish. Lalu kerjakan soal yang terdapat pada garis finish. Oke. Yang pertama, kita ada segitiga warna merah muda di garis start. Kita asumsikan jika segitiga ini kongruen atau sebangun, kita ambil jalur kanan. Tapi seandainya tidak sebangun atau tidak kongruen, kita ambil jalan sebelah kiri. Oke, kita ambil segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita ukur dari segi sudut AB terlebih dahulu. AB di sini bernilai 7 cm. Lalu bagaimana dengan PQ? Oh, ternyata PQ 5 cm. Oke. Lalu sudut yang lainnya. Sudut RP atau PR 5 cm, sudut QR-nya 5 cm. Lalu bagaimana dengan sudut BC 5, bagaimana dengan sudut AC 5. Menurut asumsi ini tidak sebangun atau tidak kongruen. Bagaimana jawabannya? Coba kita lihat pada cue card yang sebelah kiri. Ya, jawabannya benar karena segitiga pasang sisi tidak memiliki perbandingan yang sama, maka kedua bangun tidak sebangun. Nah, selanjutnya buktikan kedua segitiga hitam dengan pembuktian sisi apakah sebangun. Untuk soal ini ikuti jalan yang sudah ada. Lalu bagaimana jika anak salah memilih jawaban? Coba kita buka cue card yang sebelah kanannya. Seandainya anak-anak jawabannya memilih jawaban yang salah, di sini pun akan memberi keterangan bahwa jawabannya salah karena segitiga pasang sisi tidak memiliki perbandingan yang sama, maka kedua bangun tidak sebangun. Jadi selanjutnya kembali ke tempat semula, kemudian belok ke jalur kiri, yaitu ke arah segitiga biru. Lalu buktikan kedua segitiga biru dengan dengan pembuktian sisi apakah sebangun. Untuk soal ini ikuti jalan yang sudah ada. Jadi sudah diketahui bahwa jawabannya adalah kiri. Lalu kita lewat sini melewati segitiga hitam, karena sebelumnya segitiga hitam yang ditanyakan untuk sisi kan. Kita coba hitung segitiga warna hitam untuk sisi. Persamaan sisinya. Oke, yang pertama segitiga AB. Kita hitung berapa senti? 5 cm. Bagaimana dengan PQ? PQ 7 cm. Lalu bagaimana dengan QR? QR 5 cm. Lalu bagaimana dengan RP? 4 cm. Bagaimana dengan segitiga BC? BC 3. Bagaimana dengan CA-nya? 4 cm. Semua sisinya berbeda. Berarti apakah jawabannya sudah benar? Ya, ternyata jawabannya benar karena tidak sama sisi, maka keduanya tidak sebangun. Lalu selanjutnya dialihkan ke pertanyaan untuk memilih jalan kiri dan kanan.
dimana buktikan kedua segitiga biru dengan pembuktian sudut sisi sudut apakah kongruen, jika iya belok kanan, jika tidak belok kiri. Kita ambil segitiga yang warna biru, segitiga ABC dan segitiga PQR. Di sini keterangannya sudut sisi sudut, otomatis kita membutuhkan ini. Bagaimana dengan segitiga AB panjangnya 7 cm. Lalu bagaimana dengan sudut A? Sudut A adalah 45 cm. Bagaimana dengan P? Sudut P pun sama, ukurannya 45 cm. Lalu bagaimana dengan panjang PQ? Apakah sama? Ternyata sama, 7 cm. Bagaimana dengan sudut yang lainnya, yaitu sudut B? Sudut B ternyata memuat 45 cm. Bagaimana dengan sudut Q? Ternyata sama, 45 cm. Oke, coba kita ukur lagi dari PR 5 cm dan RQ nya 5 cm. Bagaimana dengan BC 5 cm dan bagaimana dengan sudut CA 5 cm. Karena keduanya memiliki bangun yang serupa, maka asumsinya adalah kongruen. Coba kita lihat apakah benar jawabannya atau tidak. Kita lihat di soal sebelah. Ternyata benar, karena terbukti jika sudut A dan sudut P 45 cm, panjang AB dan PQ 7 cm, dan sudut B dan sudut Q 45 cm, dan panjang BC dan panjang QR sama-sama dengan 5 cm, dan sudut C dan sudut R 90 cm. Berarti kongruen. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang buktikan kedua segitiga kuning dengan pembuktian sudut sisi sudut apakah kongruen, jika iya belok kanan, jika tidak belok kiri. Kita segitiga warna kuning. Kita ambil segitiga warna kuning. Oke, di sini segitiga warna kuning dengan pembuktian sudut sisi sudut. Kita ambil dulu sisi sudut dari A. Berapakah sudut A? Sudut dari A 60 cm. Lalu bagaimana dengan sudut Q? Ternyata sama, 60 cm. Lalu bagaimana dengan sisi dari AB 7 cm. Lalu untuk sudut PQ 7 cm juga. Lalu bagaimana dengan sudut dari R? Sudut dari R 60 cm. Sudut dari C 90. Sepertinya tidak kongruen. Bagaimana jawabannya? Apakah benar atau tidak? Coba kita lihat cue card-nya. Karena kedua pasang sudut tidak sama besar, maka terbukti kedua bangun tidak kongruen. Karena di sudut A dan sudut P tidak sama-sama sudutnya. Lalu panjang dari AB dan PQ sama dengan 7 cm, dan sudut B dan sudut Q tidak sama. Untuk selanjutnya, buktikan kedua segitiga merah dengan pembuktian sisi sudut sisi apakah sebangun, jika iya belok kanan, jika tidak belok kiri. Selanjutnya kita mengukur segitiga warna merah kan. Oke, pertama kita
Karena di pertanyaan sebelumnya segitiga yang akan diukur ini menunjukkan sisi sudut sisi, jadi kita harus menghitung sudut dan sisinya. Otomatis kita ambil kepingan sudut yang sudah tersedia, kita hitung dulu sudut-sudutnya. Yang pertama, sudut dari A dan P, berapakah sudut A dan P, apakah kongruen, apakah sama gitu loh. Kalau di sini sudut A 90 derajat, sudut P pun sama 90 derajat. Lalu bagaimana dengan sudut B dan sudut C-nya? Sudut B di sini (45 cm), sudut C juga 45 cm. Bagaimana dengan segitiga yang CQR? Ternyata sama, 45 cm dan 45 cm. Lalu bagaimana dengan sisi panjang sisi-sisinya? Kita lihat di sini panjang AB-nya 7 cm, panjang BC-nya 5 cm, dan panjang itunya sisi lainnya juga 5 cm. Bagaimana dengan sudut segitiga satunya? 5 cm, 3,5, 3,5. Jadi kalau diasumsikan jawabannya kongruen, tapi kita lihat dulu apakah jawabannya sudah benar. Kalau garis finish ya, jawabannya benar karena di sini menjadi keterangan bila AB dan PQ memiliki panjang sisinya 5 dan 7, dimana sudut A dan sudut P itu sama-sama 45 derajat, dan panjang AC 3,5 dan panjang PR sisinya 5 cm, BC 3,5 cm, dan QR 5 cm, dimana sudut dari B dan Q itu 45 dan sudut dari C dan R itu 90 derajat. Jadi terbukti kongruen. Lalu untuk mengerjakan soal bonusnya, bisa kerjakan soal pada pojok hasil dari yang ini. Lalu kalian bisa serahkan jawaban ini ke guru kalian untuk dikoreksi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.